Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang tutorial Microsoft Word untuk pemula. Di mana di video kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat penomoran otomatis dengan bullets and numbering. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi untuk membuat penomoran otomatis di Microsoft Word, kita bisa gunakan dua pilihan. Yang pertama adalah menggunakan bullets dan yang kedua adalah menggunakan numbering. Untuk bullets bentuknya seperti ini ya, simbol-simbol seperti ini. Dan untuk numbering dia bentuknya adalah penomoran. Ada yang menggunakan angka, ada yang menggunakan huruf, ada juga yang menggunakan angka Romawi seperti ini. Nah, untuk menggunakan bullets, caranya adalah klik di menu Home, kemudian klik tanda panah di icon bullets, kemudian tinggal kita pilih bentuk bullets yang kita inginkan. Misalnya kita pilih yang ini, yang checklist, kemudian tinggal kita ketikkan poinnya, misalnya poin 1. Kemudian ketika kita tekan Enter, maka nanti baris berikutnya akan langsung muncul bullets yang kedua. Misalnya ini poin 2. Enter lagi, poin 3, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ketika kita tekan Enter, dia akan terus memunculkan bullets yang sama. Kalau misalnya kita ingin mengganti bullets yang sudah kita pilih, maka caranya adalah kita blok dulu semua teks yang sudah kita beri bullets. Kemudian klik lagi di tanda panah pada icon bullets, lalu kita pilih bentuk bulletsnya. Misalnya pilih yang ini. Nah, itu untuk mengubah bentuk bullets ya. Nah, sekarang misalnya jika kita ingin mengubah posisi bulletnya jangan menjorok ke dalam seperti ini. Jadi misalnya kita ingin bulletsnya mepet dengan batas margin sebelah kiri ya. Maka caranya adalah kita blok. Jadi blok semua teks yang sudah kita berikan bullets. Lalu di sini pastikan sudah muncul ruler ya. Kalau belum muncul kita klik dulu menu view. Pastikan di sini kita checklist ruler. Karena kalau tidak di checklist ini akan hilang ya. Jadi pastikan kita menceklis pilihan ruler agar rulernya muncul di sini. Oke, kembali ke menu Home. Nah, kemudian untuk memindahkan posisi bullets, caranya adalah tinggal kita drag posisi first line indent ini ya. Jadi kita arahkan kursor mouse ke area first line indent, lalu kita drag ke tempat yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mepet ke sebelah kiri, maka kita drag ke sini, kemudian lepaskan. Nah, kemudian karena di sini jaraknya terlalu jauh antara bullet dengan teksnya, maka tinggal kita geser yang namanya hanging indent ya. Jadi kalau yang tadi first line indent itu yang sudutnya runcing ke bawah, kemudian kalau hanging indent itu adalah segitiga yang runcing ke atas. Jadi kita drag area hanging indent ke posisi yang diinginkan, misalnya sampai ke sini, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, itu untuk cara penggunaan bullets ya. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan numbering. Nah, untuk menggunakan numbering caranya hampir sama dengan tadi. Jadi dari menu Home kita klik tanda panah pada icon numbering. Nah, untuk numbering ini kita bisa menggunakan penomoran, ada yang menggunakan angka, ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar, ada yang angka Romawi dan seterusnya. Misalnya saya pilih yang angka saja ya. Nah, maka nanti muncul numberingnya berupa angka seperti ini. Kita ketikkan poin 1 misalnya. Kemudian ketika kita tekan Enter, maka nanti akan langsung muncul secara otomatis angka 2 di bawahnya. Di sini misalnya kita ketikkan poin 2, kemudian Enter, muncul langsung nomor 3, kita ketikkan poin 3, dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin mengubah penomoran yang tadinya menggunakan angka, kita ganti dengan menggunakan huruf ya. Maka caranya sama seperti tadi. Jadi kita blok dulu semua poin yang sudah kita berikan numbering. Lalu klik lagi pada tanda panah di icon numbering, lalu tinggal kita pilih bentuk penomorannya mau menggunakan nomor yang mana. Misalnya kita menggunakan penomoran huruf ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya jika kita ingin mengubah posisi numbering yang sudah kita buat ini agar lurus dengan bullets yang tadi kita buat, maka caranya sama seperti tadi. Jadi kita blok dulu semua poin yang akan kita luruskan. Ini sudah diblok ya. Kemudian tinggal kita drag, pertama first line indentnya kita drag ke sebelah kiri. Kemudian yang kedua adalah hanging indentnya. Kita drag ke sebelah kiri juga. Untuk posisinya silakan disesuaikan. Nah, pembahasan lebih jauh mengenai cara penggunaan first line indent, hanging indent, right indent, dan seterusnya, silakan teman-teman bisa lihat pada link video di atas. Nah, itu adalah cara penggunaan bullets and numbering yang standar ya, di mana kita mengaktifkannya melalui icon bullets dan icon numbering. Nah, sekarang kita coba untuk mengaktifkan bullets and numbering ini tanpa melalui icon bullets atau numbering. Nah, sebelumnya kita harus pastikan dulu menu ini ya. Jadi kita klik di menu File, kemudian Option, kemudian masuk ke menu Proofing, kemudian klik di tombol Auto Correct Option, kemudian kita pilih tab Auto Format as You Type. Nah, lalu di sini pastikan kita mencentang pilihan Automatic Bulleted List dan Automatic Numbered List, kemudian kita klik
oke, kemudian kita klik oke lagi. Nah, langkah yang barusan itu cukup kita lakukan satu kali saja, karena kalau sudah kita setting seperti itu, ke depannya si balance and numbering ini akan langsung otomatis aktif ya. Sekarang kita coba. Jadi untuk memunculkan numbering 1, caranya kita tekan angka 1, kemudian titik, kemudian spasi. Nah, maka nanti akan langsung numberingnya aktif ya. Saya ulang lagi. Saya tekan angka 1, kemudian titik, kemudian ketika saya menekan spasi, ini akan langsung aktif ya. Saya tekan spasi, nah ini akan langsung aktif. Sekarang kita tinggal ketikkan poin 1, enter, poin 2, enter, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, begitu pula jika kita ingin menggunakan penomoran berupa abjad atau huruf ya. Ketika kita tekan A, kemudian titik, kemudian spasi, maka nanti akan langsung aktif opsi numberingnya di sini. Poin A, poin B, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian untuk balance juga sama, misalnya kita menggunakan strip, jadi kita tekan strip, kemudian spasi, nah nanti akan langsung otomatis aktif pada menu balance ya. Poin 1, poin 2, enter, poin 3, dan seterusnya. Itu untuk balance. Nah, untuk merapikan posisinya sama seperti tadi, tinggal kita blok saja poin-poin yang ingin kita luruskan. Kita drag first line indent dan kita drag juga hanging indentnya. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya jika kita ingin membuat penomoran yang beruntun ya. Jadi misalnya di bawah poin 1 ini ada poin 11, 12, dan seterusnya. Kemudian di bawah poin 2 ada 21, 22, 23, dan seterusnya. Nah, caranya adalah seperti ini. Saya hapus dulu semua ya. Nah, misalnya ini adalah bab 1, jadi kita ketikkan saja 1, kemudian titik, kemudian spasi. Kemudian ini misalnya bab 1. Kemudian untuk posisinya saya rubah. Jadi ini kita geser first line indentnya. Kemudian hanging indentnya juga kita geser. Ini karena hanya ada satu baris, jadi tidak perlu kita blok ya. Jadi cukup kursornya simpan di sini. Tapi kalau lebih dari satu baris, maka kita harus blok dulu semua teksnya, baru kita pindahkan first line indent dan hanging indentnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi nanti setelah bab 1 ini di bawahnya ada 12, 13, dan seterusnya. Kita coba ya. Jadi pertama kita klik dulu di ujung baris bab 1, kemudian enter dulu untuk memunculkan nomor 2. Kemudian kita kembali lagi klik di akhir baris bab 1, di akhir nomor 1, kemudian kita tekan enter. Sehingga nanti muncul 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian nah untuk nomor 2 ini kita hapus. Caranya adalah tekan tombol backspace pada keyboard. Nah, sehingga hasil akhirnya jadi seperti ini. Ini bab 1 di atas, yang ini nomor 2-nya jadi terhapus, pindah ke bawah. Barulah di sini kita ketikkan 1 titik 1, kemudian titik, kemudian spasi. Nanti akan muncul otomatis atau akan aktif otomatis numberingnya. Tinggal kita luruskan posisi hanging indent dan first line indentnya. Misalnya kita geser ke sini. Untuk first line indent saya biarkan posisinya di sini. Misalnya ini sub bab 1, kemudian enter. Nanti akan otomatis muncul 1.2. Sub bab 2, enter lagi, sub bab 3. Gitu ya. Kemudian ke bawahnya tinggal kita klik di nomor 2, kita ketikkan bab 2. Kemudian enter lagi. Kemudian tempatkan lagi di ujung baris bab 2, tekan lagi enter, kemudian tekan backspace untuk menghapus nomor 3 tadi ya, agar nomor 3-nya pindah ke bawah. Nah, di sini tinggal kita ketikkan 2.1 titik, kemudian spasi. Nah, otomatis akan aktif numberingnya. Tinggal kita geser hanging indent dan first line indentnya. Di sini misalnya sub bab 21, enter, sub bab 22, kemudian sub bab 23, dan seterusnya gitu ya. Oh, yang ini sub bab 11, ini 12, ini 13, dan seterusnya. Nah, ini ke bawahnya terus seperti itu ya. Jadi tinggal kita ketikkan bab berikutnya, bab 3, kemudian enter, kemudian simpan lagi di ujung bab 3, enter lagi. Nah, kita hapus bab yang ini ya, nomor 4-nya kita hapus, tekan backspace agar nomor 4-nya pindah ke bawah. Baru di sini kita ketikkan subbab berikutnya 3.1 titik spasi, nanti akan langsung otomatis numberingnya geser ke sini, subbab 3.1, enter, subbab 3.2, dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin menambahkan lagi subpoin di bawah subpoin yang sudah ada, misalnya ini kan subbab 11, di bawahnya ingin ada 111 misalnya. Nah, maka caranya adalah
sama seperti tadi pada pembuatan subbab yang ini ya. Jadi tempatkan kursor misalnya di sini ya. Tempatkan kursor di ujung baris subbab 11, lalu tekan enter. Nah, lalu ini kita tekan backspace ya untuk menghapus subbab 12 sehingga dia akan bergeser ke bawah subbab 12-nya. Nah, di sini tinggal kita ketikkan 1.1.1, kemudian titik, kemudian spasi. Nah, nanti akan langsung aktif numberingnya. Tinggal kita atur posisi numberingnya agar posisinya lurus ya. Nah, first line indent kita geser ke sini, kemudian hanging indentnya kita geser ke sini. Jadi tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini sub point 1. Enter lagi sub point 2. Enter lagi sub point 3 dan seterusnya gitu ya. Ini kan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 dan seterusnya. Misalnya nanti di bawah 1 2 ingin ada sama seperti ini 1 2 1 dan seterusnya, maka caranya sama. Tempatkan kursor di ujung subbab 1 2, tekan enter. Kemudian tekan backspace untuk menghapus subbab yang 1 3 agar pindah ke bawah. Baru di sini kita ketikkan 1.2.1 titik spasi. Tinggal kita arahkan atau kita pindahkan atau kita rapikan posisi numberingnya ya, first line indent dengan hanging indentnya. Sub point 1, sub point 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk ke bawahnya sama seperti ini. Jadi untuk menambahkan sub point seperti ini tinggal kita tempatkan kursor di ujung subbab yang sudah ada, lalu tekan enter, lalu tekan backspace, lalu kita ketikkan nomor sub pointnya. Nah, sekarang misalnya di bawah sub point 111 ini kita akan menambahkan paragraf. Maka caranya kita tempatkan kursor di ujung sub point 1 ini, kemudian enter. Kemudian untuk menghapus numberingnya tinggal kita tekan tombol backspace pada keyboard. Lalu di sini misalnya kita ketikkan saja paragrafnya. Nah, nanti akan lurus secara otomatis sesuai dengan posisi first line indent dan hanging indent yang kita buat. Nah, kalau misalnya bentuk paragrafnya kita ingin menjorok ke dalam, maka tinggal kita geser saja first line indentnya ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita tekan enter, nanti dia akan langsung posisi paragrafnya akan menjorok ke dalam seperti ini. Ini paragrafnya saya ketikkan sembarang saja ya. Nah, kemudian misalnya kalau paragrafnya kita ingin kembalikan ke paragraf yang lurus seperti tadi, kita blok saja semua, lalu tinggal kita geser first line indentnya agar lurus dengan hanging indent. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian ke bawahnya juga sama. Jadi jika di setiap subpoint ini ada paragraf, tinggal kita klik saja kursor di ujung subpointnya, lalu tekan enter, lalu tekan backspace, lalu tinggal kita ketikkan paragrafnya. Gitu seterusnya. Nah, sekarang misalnya jika di setiap paragraf ini ada lagi point numbering, misalnya menggunakan opsi A, B, C, dan seterusnya, maka caranya adalah seperti ini. Misalnya di dalam setelah paragraf yang pertama ini ada numbering di bawahnya. Maka caranya tempatkan kursor di ujung paragraf pertama, lalu tekan enter. Nah, di sini tinggal kita ketikkan saja penomorannya. Kalau mau menggunakan abjad, tinggal kita ketikkan A misalnya, kemudian titik, kemudian spasi. Nah, nanti akan otomatis langsung aktif numberingnya ya. Misalnya di sini 1, kemudian enter, 2, enter, 3. Gitu ya. Nah, kemudian misalnya jika di setiap poin-poin ini ada masing-masing 2 balets di bawahnya, maka cara membuatnya adalah seperti ini. Pertama, kita tempatkan kursor di ujung baris ini, kemudian enter, kemudian tekan backspace untuk menghapus numberingnya, jadi B-nya pindah ke bawah. Nah, di sini tinggal kita tambahkan baletnya. Boleh menggunakan keyboard seperti ini, pakai strip misalnya. Kemudian spasi, nanti akan langsung aktif baletnya ya. Misalnya di sini opsi 1, enter lagi opsi 2. Nah, di bawah 2 ini ada 2 balets lagi, caranya sama, tempatkan kursor di ujung kalimat ini, di ujung baris ini, tekan enter, tekan backspace, lalu kita tambahkan baletnya. Balet yang kedua misalnya kita pakai yang ini. Nah, yang ini. Nah, kalau ternyata posisi baletnya jadi pindah ke sebelah kanan, tinggal kita geser dulu first line indent dan hanging indentnya agar lurus ke posisi teks 2 ini ya. Nah, kalau misalnya kita susah untuk meluruskan posisi first line indent dengan hanging indent, maka caranya adalah kita drag mouse-nya sambil menekan tombol Alt pada keyboard. Karena kalau tanpa Alt kan dia, nah seperti ini ya. Jadi pergeserannya loncat-loncat. Tapi kalau pakai tombol Alt, jadi kita drag mouse-nya sambil menekan Alt, dia akan halus pergerakannya. Seperti ini. Kemudian tinggal kita geser yang bagian ini. Nah, misalnya opsi 1,
opsi 2. Nah, kemudian untuk yang 3 juga sama, kita tempatkan kursor mouse-nya di sini, tekan enter, tekan backspace. Misalnya balance-nya pakai strip lagi, strip, spasi, opsi 1, enter opsi 2, gitu ya. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi intinya, untuk menambahkan balance atau numbering di bawah balance atau numbering yang sudah ada, jadi tinggal kita enter dulu, kemudian tekan backspace. Jadi di sini kan ada nomor 4, misalnya di sini kita ketikkan bab 4, kemudian enter. Nah, karena di bawah bab 4 ini ada 41, 42, dan seterusnya, maka kita tempatkan dulu kursor di ujung baris, tekan enter, lalu tekan backspace, lalu kita ketikkan nomor subbabnya, 4.1, spasi, kemudian kita tinggal rapihkan first line indent dan hanging indentnya. Nah, jadi ini subbab 41, kemudian enter, subbab 42, dan seterusnya. Gitu ya. Di bawah 41 misalnya ingin ada 411, maka tinggal kita tempatkan kursor di ujung baris ini, tekan enter, tekan backspace, ketikkan nomornya 411 titik spasi. Tinggal kita rapikan first line indent dan hanging indent sesuai dengan posisinya agar pas ya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini.